Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak satu pun yang diciptakan di dunia ini, baik benda mati mahupun makhluk hidup seperti haiwan, lebih lagi manusia, kecuali sudah ditetapkan tugas dan tujuannya oleh Allah. Terlepas dari tujuan diciptakannya beberapa ciptaan yang pernah terlintas dalam benak kalian. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama Dajjal? Pasalnya, di satu sisi Allah menghendaki hamba-Nya untuk selamat, di sisi lain Dajjal diciptakan untuk menyesatkan manusia. Melihat bagaimana pendapat agama tentang hal ini, dalam Al-Quran ada banyak sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut bahawa dunia tidak lebih daripada tempat bermain dan bersenda gurau. Mirisnya, firman Allah tersebut sering disalahfahami oleh banyak umat manusia, terkadang menjadikan mereka semakin terlena dengan kehidupan di dunia ini, padahal pada ayat yang lain Allah juga berfirman bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 32. Terlepas dari peringatan Allah kepada manusia tentang kefanaan dunia, kita memang tidak boleh memungkiri bahawa sejak dulu sampai saat ini masih ada saja manusia yang menghabiskan usianya hanya untuk makan, minum, tidur, dan kesenangan lainnya. Mereka menganggap bahawa tidak ada tujuan dari penciptaan manusia di dunia kecuali mengumpulkan harta atau mengejar perkara yang bersifat duniawi. Hal tersebut tentu merupakan kekeliruan yang sangat fatal, bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Penciptaan manusia bukan semata-mata untuk hidup mencari harta, kemudian mati. Lebih lagi, Rasulullah bersabda, pernah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menceraikan urusannya, menjadikan mereka lelah, dan tidak pernah merasa cukup. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan memudahkan urusannya, menjadikan hatinya selalu merasa cukup, dan harta yang mereka miliki tidak akan membuatnya terlena. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika konten ini bermanfaat, bantu untuk like, komen, subscribe. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Kami upload video setiap hari. Menariknya, ayat-ayat serta penjelasan bahawa dunia tidak lebih dari tempat bermain dan bersenda gurau tidak hanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia senantiasa menghadirkan Allah dalam segala aktivitinya, melainkan seharusnya menyedarkan kita bahawa dunia beserta segala isinya tidak diciptakan dengan sia-sia. Kesedaran seperti itu penting untuk dimiliki oleh seorang Muslim. Berdasarkan beberapa literatur sejarah, salah satu sifat yang membentuk banyak umat terdahulu disebut sebagai penyandang status kafir di sisi Allah adalah keyakinan mereka bahawa semua yang diciptakan oleh Allah di alam semesta, termasuk diri mereka sendiri, hanyalah sia-sia. Keadaan tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Al-Quran, Surah Sad, ayat 27. Beruntungnya masih ada sekelompok orang yang tidak percaya terhadap tujuan Allah menciptakan makhluknya. Adanya ajaran Islam di tengah-tengah umat manusia memungkinkan pemahaman ini dapat ditentukan dengan mudah. Menurut Imam Ibnu Katsir, ada dua bukti yang menunjukkan bahawa keberadaan umat manusia di dunia tidak sia-sia. Tujuan Allah mencipta manusia adalah agar di akhirat kelak seorang hamba dapat menikmati pahala ibadah yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Bukti pertama yang mungkin telah anda ketahui adalah bahawa manusia diciptakan bukan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah agar di akhirat kelak seorang hamba dapat menikmati pahala ibadah yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia.
Bukti selanjutnya adalah jika Allah menciptakan manusia tidak sia-sia, itu boleh dilihat dari diutusnya Rasulullah untuk membawa petunjuk kehidupan berupa Al-Quran. Oleh kerana itu, apabila seorang manusia tidak ingin sia-sia menjalani kehidupan di dunia ini, maka taat kepada utusan Allah merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebenarnya, selain manusia, semua ciptaan Allah di alam semesta ini, seperti haiwan dan tumbuhan, meski masing-masing mempunyai tujuan sebagai benda mati, sebagai makhluk yang diberi akal, namun manusia terkadang pelik dan ingin mengetahui lebih dalam mengapa Allah menciptakan semuanya. Anehnya, salah satu makhluk dan ciptaan Allah yang sering dipertanyakan tujuan penciptaannya adalah sosok Dajjal. Hal tersebut terbilang aneh sebab dalam ajaran Islam, Allah mengingatkan agar hamba-Nya selamat menjalani kehidupan di dunia, tetapi di satu sisi, Allah justru menciptakan Dajjal sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia. Menurut agamawan lulusan sastra Arab Universitas Indonesia, Ustaz Farid Norman Hassan, pertanyaan mengapa Allah menciptakan Dajjal serupa dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan iblis, neraka, dan hal-hal negatif lainnya. Namun, sebelum mengetahui jawapannya, ada baiknya anda semua mendengar firman Allah berikut ini. Orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 191. Melalui ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahawa di zaman dahulu semua umat Islam mengingat keagungan Allah sering dilakukan dengan memikirkan tentang ciptaan Allah. Oleh kerana itu, Ustaz Farid Mukmin menjelaskan bahawa sejak awal Allah sudah menetapkan peranan kuat menentang dan penyokong dalam penciptaannya. Iblis sebagai kuat menentang sementara Nabi Adam sebagai penyokong. Keadaan seperti itu akan terus berlangsung di semua tempat dan di semua waktu hingga akhir zaman. Tidak hairan jika kalian mencari tahu tanda-tanda sebelum kejadian hari kiamat. Maka kita akan melihat peristiwa baik dan buruk silih ganti berlaku. Bermula dari kemunculan Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi, dilanjutkan dengan kemunculan Yajuj dan Majuj, diturunkannya Nabi Isa, hingga matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Tujuan Allah menciptakan semua makhluk yang berangkat dari kondisi seperti itu. Diciptakannya Dajjal, dan peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat semakin membuktikan bahawa selama kehidupan di dunia ini masih berlangsung, antara hak dan batil tidak akan pernah berhenti. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Huru-hara Hari Kiamat, menulis bahawa Dajjal diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk menguji seberapa kuat iman dan takwa umat manusia di akhir zaman. Semakin beratnya ujian dari makhluk terkutuk itu mampu membawa orang-orang pada kesesatan. Dengan mengaku sebagai Tuhan dan memberikan memang kenikmatan bagi manusia yang selalu menjauhi perintah Allah, mereka akan tertarik tipu daya Dajjal. Namun, bagi orang yang selalu berpegang teguh pada keimanan selama hidupnya, dia termasuk golongan yang selamat di dunia dan di akhirat. Setelah penjelasan mengenai mengapa Dajjal diciptakan, kita sebagai Muslim seharusnya bersyukur. Dengan diutusnya Rasulullah, beliau terus-menerus mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya daripada si buta sebelah yang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Lebih beruntung lagi, selain hadis yang baru saja disebutkan,
Masih ada banyak dalil dan literatur keislaman yang membahas secara terperinci segala hal tentang Dajjal. Oleh kerana itu, tidak ada alasan lagi bagi seorang Muslim untuk tidak menambah wawasan tentang Dajjal. Salah satu cara untuk mengingatkan kualiti keimanan dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu agama. Wallahu alam. Itulah sedikit pembahasan kali ini, kurang lebihnya rezeki mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.